Halo Teknolovers! Setiap negara memiliki prajurit militer yang telah ditempa dengan berbagai latihan keras, tak terkecuali Indonesia. Ya, seperti yang kita tahu, tentara Indonesia memiliki Komando Pasukan Khusus Kopassus yang siap diturunkan pada misi-misi berat. Kekuatan Kopassus bahkan sudah dikenal di kancah militer internasional. Namun tak hanya Indonesia, negara tetangga Malaysia juga punya pasukan khusus bernama GGK atau Grup Gerak Khas, yang kehebatannya tak kalah dari Kopassus. Nah, kali ini, mari kita lihat kekuatan pasukan khusus Indonesia versus pasukan khusus Malaysia. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasimu dulu yuk, agar kamu tak ketinggalan informasi menarik dan terbaru dari teknologi populer. Tugas pasukan. Kita mulai dari Kopassus terlebih dulu. Satuan elit TNI Angkatan Darat ini mampu bergerak cepat di berbagai medan perang. Mereka sanggup menembak dengan tepat, lihai dalam hal pengintaian, dan memiliki misi anti-teror. Kopassus bertugas dalam operasi militer perang atau OMP dan operasi militer selain perang atau OMSP. Untuk tugas operasi militer perang terdiri dari direct action, serangan langsung untuk menghancurkan logistik musuh, combat SAR, anti-teror, advanced combat intelligence atau operasi intelijen khusus. Sementara untuk operasi militer selain perang ada tugas humanitarian asistensi atau bantuan kemanusiaan, airso atau operasi anti-insurgensi, separatisme dan pemberontakan, perbantuan terhadap kepolisian atau pemerintah, SAR khusus serta pengamanan VVIP. Prajurit Kopassus mengenakan baret merah, di mana moto mereka ialah berani, benar, berhasil. Adapun markas Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur. Jika Kopassus berjuluk pasukan baret merah, beda halnya dengan pasukan khusus Malaysia yang dijuluki pasukan baret hijau dengan moto cepat dan cergas, alias cepat dan tangkas. Grup Gerak Khas atau GGK, pasukan khusus Angkatan Darat Malaysia yang melaksanakan misi operasi khusus, meliputi perang gerilya dan non-gerilya, ada juga subversi, sabotase, kontra aksi teror, serangan asimetris, serta kalian yang menjadi andalan mereka, yakni pertempuran di rawa-rawa dan perhutanan. Adapun markas besar GGK atau disebut markas komando berada di Kem Sungai Udang, Melaka. Sejarah. Satuan Komando Pasukan Khusus didirikan pada 16 April 1952. Namun saat itu masih bernama Kesatuan Komando Tentara Teritorium 3 Siliwangi. Pembentukan Kesatuan Komando ini berasal dari pengalaman pasukan dalam menumpas gerakan Republik Maluku Selatan di Maluku. Nah, di tanggal 18 Maret 1953, Mabes Sabri mengambil alih dari Komando Siliwangi, kemudian mengubah namanya menjadi Korps Komando Angkatan Darat atau KKAD. Lalu kembali tanggal 25 Juli 1955, organisasi KKAD ditingkatkan jadi Resimen Para Komando Angkatan Darat. Barulah pada 12 Desember 1966, RPKAD berubah dengan nama Pusat Pasukan Khusus Angkatan Darat atau Puspassus Angkatan Darat. Sayangnya nama Puspassus Angkatan Darat hanya bertahan 5 tahun. 17 Februari 1971, Puspassus Angkatan Darat diberi nama Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda. Kemudian Kopasanda kembali berganti nama pada 26 Desember 1986 dengan sebutan Kopassus. Beberapa operasi yang pernah dilakukan Kopassus ada operasi penumpasan DITII, operasi militer PRRI Permesta, operasi Trikora, operasi Dwikora, penumpasan G30 SPKI, operasi Seroja di Timur Timur, dan operasi paling mencengangkan saat pembebasan Sandra di Bandara Dong Muang, Thailand, dan masih banyak lagi operasi militer lainnya. Berikutnya kita ke pasukan khusus Malaysia. Grup Gerakan Khas atau GGK terbentuk dilatar belakangi oleh peristiwa di masa lalu. Kala itu, terjadi konfrontasi Indonesia-Malaysia tahun 1965. Tun Abdul Razak, selaku Menteri Pertahanan Malaysia di zaman itu,
membuat perintah kepada Angkatan Darat dan Angkatan Laut untuk membentuk satuan pasukan khusus. Nah, para anggota menjalani latihan dasar komando di kamp Burma Ulu Tiram Johor selama 6 minggu yang ditempa oleh Resimen ke-40 Marinir Kerajaan Inggris. Kerasnya tempaan yang dijalani para prajurit membuat mereka harus gugur dalam jumlah yang tak sedikit. Bayangkan saja, dari 300 anggota yang ikut masa pelatihan, hanya 15 orang yang tersisa untuk menjalani program komando dasar. Itu pun masih ada yang gugur setelahnya. Hingga akhirnya tersisa 4 orang prajurit dan 9 perwira yang benar-benar dinyatakan lolos. Pelatihan yang dilewati pasukan khusus Malaysia ini sukses membuat prajurit yang terpilih memiliki kualitas terbaik. GGK bahkan jadi salah satu kelompok paling disegani di kawasan Asia Tenggara. Mereka juga kerap mengadakan latihan bersama dengan pasukan khusus lainnya dari negara-negara besar. Pasukan khusus Malaysia ini diresmikan pembentukannya pada 1 Agustus 1970 dengan nama Regimen Gerak Khas. Sama halnya dengan Kopassus yang sukses menyelesaikan berbagai misi berat. GGK juga melakukan misi-misi berbahaya. Sebut saja misi yang paling terkenal pernah dilaksanakan GGK, yaitu Battle of Mogadishu 28 tahun silam. Mereka sanggup menyelamatkan pasukan Rangers Amerika Serikat yang terjebak di kota Mogadishu, Somalia. Nah, menariknya aksi heroik itu langsung diadaptasi ke film berjudul Black Hawk Down. Persenjataan. Untuk urusan kendaraan tempur atau rampur, Kopassus menggunakan beberapa model, seperti Bushmaster PMV, Casper Mk3, dan produk buatan lokal Pindad Komodo. Komodo sengaja didesain agar bisa dioperasikan dalam misi pengintaian, mengangkut para personel melintasi medan-medan berat. Kendaraan berbobot 5,8 ton ini mampu menempuh jarak sejauh 450 km. Komodo juga telah dilengkapi alat pemadam kebakaran serta jaring kamuflase. Komodo juga telah dipersenjatai senapan mesin berkaliber 7,62 mm dan dapat digerakkan melalui perangkat remote control weapon system. Adapun untuk rampur model Bushmaster PMV juga menjadi andalan pasukan di kawasan Timur Tengah. Kendaraan ini terbuat dari material super keras yang dirancang sedemikian rupa sehingga proyektil ataupun kaliber 7,62 mm tidak akan mampu menembusnya. Sementara untuk model Casper Mk3 yang dipakai Kopassus memiliki ketahanan bodi yang kuat dan dapat menahan ledakan ranjau anti-personil serta anti-tank. Rampur ini telah dipersenjatai senapan mesin berat kaliber 12,7 mm atau 20 mm. Wow, luar biasa kendaraan tempur milik Kopassus. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Malaysia tengah menyeleksi kendaraan operasi khusus untuk mobilitas pasukan Grup Gerak Khas atau GGK. Kendaraan operasi khusus yang terpilih diantaranya ada kendaraan tempur baja mobilitas tinggi bernama Lipan Bara 4x4. Ada juga SOV, Kembara Suci berbobot 3.200 kg, bermuatan 1.500 kg, dan Westars GKM1 dengan berat 3.300 kg. Masih ada lagi kendaraan GGK yakni Nima Reef yang memiliki muatan 1.500 kg, berbobot 3.200 kg. Kendaraan tempur ini memiliki rentang jelajah maksimum 1.000 km dan kecepatan 120 km per jam. Nah, gimana Teknolovers? Kedua pasukan khusus ini sama-sama handal kan ya? Melihat misinya memang sangat berat. Tinggalkan tanggapanmu di bawah, jangan lupa like dan share video ini. Thank you for watching.